pernah mendengar? Antara penjual dan pembeli sudah pernah? Apakah kalian pernah melakukan jual beli? Sudah. Kalau misalnya menjual mungkin belum. Kalau misalnya membeli sudah pernah merasakan? Sudah. Contohnya membeli apa? Jajanan. Jajanan itu di mana? Di warung atau di pasar. Anak-anak, materi pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemecahan kebutuhan. Anak-anak, kegiatan sebelum kita memasuki kegiatan hari ini, sebelum kita memasuki ekonomi, kita akan mengulas kembali atau mengulas terlebih dahulu pengertian jual beli. Anak-anak di sini ada, di atas sini dilihat. Pengertian jual beli adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa dengan uang antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan. Berarti di mana di jual beli ini ada siapa aja sih? Yaitu ada penjual, ada pembeli. Alat untuk menjualnya itu ada apa aja? Misalnya ada barangnya, dibelinya pakai apa? Pakai uang. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang selalu atau akan selalu membutuhkan manusia lain. Tidak bisa kita hidup individu ya. Kita juga membutuhkan teman atau tetangga. Selanjutnya, nah anak-anak, di situ ada siapa itu penjual? Penjual adalah orang yang menawarkan dan menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya penjual, misalnya yang sekarang banyak di pinggir jalan itu, contohnya ada yang jualan es teh. Di situ namanya apa? Penjual. Mereka itu menawarkan atau tidak? Menawarkan. Pakai apa menawarkannya? Misalnya es teh wali itu dia pakai ada gerobaknya ya. Berarti dia menawarkannya dengan pakai gerobak itu. Oh, di sana ada jualan es teh wali. Berarti dia itu adalah penjual. Selanjutnya anak-anak, ada tugas penjual. Penjual itu punya tugas atau tidak? Punya ya. Tugasnya ada. Tugasnya adalah penjual bertugas menyediakan barang atau jasa. Berarti kalau misalnya penjualnya es teh wali, dia menyiapkan barangnya apa? Es teh. Iya. Anak-anak, selanjutnya ada siapa itu pembeli? Kalau ada penjual, pasti ada pembeli. Seperti kita ini contohnya kita jajan, berarti kita menjadi pembeli. Pembeli adalah orang yang membeli barang atau jasa dari penjual untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Contohnya, kalau kita misalnya mau ke supermarket, kita butuh sabun, berarti kita itu menjadi pembeli. Kita memenuhi kebutuhan diri kita membutuhkan sabun untuk apa? Untuk mandi, untuk mencuci dan lain-lain. Anak-anak, pembeli pun memiliki tugas atau tidak? Pembeli punya tugas atau tidak? Punya. Tugasnya itu adalah memilih barang yang dibutuhkan. Lalu setelah kita membeli atau memilih, kita membayar atau tidak? Harus membayar dengan sejumlah uang. Anak-anak, setelah saya menjelaskan perbedaan jual atau beli, kegiatan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Anak-anak sudah pernah mendengar belum sih kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam kegiatan jual beli ini ada 3 bagian anak-anak. Yang pertama yaitu ada pernah mendengar produksi. Produksi sudah pernah mendengar? Sudah. Selanjutnya ada distribusi, sudah pernah mendengar? Sudah. Selanjutnya ada konsumsi, sudah pernah mendengar? Iya. Anak-anak, di sini saya akan
produksi. Misalnya membuat apa yang kalian tahu. Kita contoh misalnya dari khas Yogyakarta, membuat bakpia, berarti itu adalah produksi. Nah, dinamakannya apa sih produksi ini? Orang yang membuatnya itu namanya adalah produsen. Pernah mendengar produsen? Ya, itu adalah seseorang yang membuat bakpia ini ya. Nah, selanjutnya setelah diproduksi kan sudah ada nih barang bakpianya. Kita akan lanjut ke distribusi. Berarti distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, di sini adalah dari produsen kepada konsumen. Di mana anak-anak setelah kan tadi yang sudah membuat bakpia itu disalurkan lagi ke pedagang. Sudah paham? Disalurkan lagi ke pedagang. Nah, setelah jadi pedagang ini namanya adalah distributor. Apa namanya? Distributor. Kalau misalnya sudah di pedagang, berarti yang selanjutnya itu harus dioper lagi atau tidak? Harus dioper lagi, yaitu akan diterima oleh konsumsi ya. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai jual barang. Kan bakpianya sudah ada di penjual, berarti kegiatan selanjutnya itu adalah konsumsi. Nah, di mana kita yang membeli itu namanya adalah konsumen. Apa namanya? Konsumen. Anak-anak, coba tadi Bu Tias tanya lagi. Tadi yang pertama itu ada produksi, lalu ada distribusi, lalu ada konsumsi. Kalau produksi itu pelakunya disebutnya dengan produsen. Iya, kalau misalnya distribusi itu pelakunya disebut distributor. Kalau misalnya konsumsi itu pelakunya disebut konsumen. Pintar. Selanjutnya, dijual beli itu anak-anak kita sudah pernah mendengar ya, ada pasar modern dan pasar tradisional. Anak-anak, pasar tradisional itu cirinya adalah terjadi tawar menawar. Biasanya kalau di pasar-pasar itu ibu-ibu suka nawar ya sama pedagang. Nah, itu adalah salah satu ciri dari pasar tradisional. Nah, pembayarannya itu tunai biasanya kalau di pasar ya. Langsung berarti misalnya uangnya 5.000, 10.000 atau yang lain-lain. Nah, tempatnya itu cenderungnya terbuka atau tertutup sih? Terbuka. Biasanya kalau di pasar
tolong dari soal-soal yang kosong ini jawabannya ya, diisi ya. Yang selanjutnya juga sama. Yang ini. Yang ini. Ya, sudah paham? Butias bagikan, dibagi kelompoknya ya. Dijadikan satu kelompok tidak apa-apa. Ada yang menulis? Bawa pulpennya. Baiklah, setelah kalian mengerjakan kelompok sudah selesai. Setelah itu kalian silakan presentasikan atau membacakan jawaban kalian di depan ya. Ya, silakan. Terjadi tawar-menawar, pembayaran tunai dan tempatnya cenderung terbuka. Tempat jual beli tradisional di sekitarku Pasar Karangmojo. 2. Modern. Harga sudah pas, tidak tawar-menawar, menggunakan label harga, pembayaran bisa non tunai, tempat bersih dan ber-AC. Tempat jual beli modern di sekitarku adalah minimarket. Yang kedua akan dibacakan oleh Rina Nindita. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa jasa atau barang. Produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Konsumsi. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Pelakunya disiplus. Produksi adalah produsen. Distribusi adalah distributor. Konsumsi adalah konsumen. Sekian dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk. Anak-anak, jawaban kalian sudah sangat baik dan sangat bagus. Saya apresiasi ya. Nah, sebelum Butias tutup pelajaran pada pagi hari ini, Butias ingin bertanya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa jasa atau barang. Iya, sangat baik. Tepuk tangan bersama. Ya. Sekarang dirapihkan buku-bukunya, boleh ditaruh di tas. Anak-anak, kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, membantu kedua orang tua dan belajar kembali. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyu'an doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.